Shalom, damai sejahtera dan kasih Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali untuk mempelajari akan firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama mempelajarinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di surga, saat ini kami akan mempelajari akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan, semuanya Tuhan yang berkata-kata dalam diri hamba-Mu. Dan biarlah firman itu boleh menjadi berkat bagi semua umat Tuhan yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul hidup terhindar rasa khawatir. Ayatnya terdapat dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ada seorang ibu yang selalu khawatir. Pada suatu malam ibu ini menelpon pendetanya. Pendeta, tolong doakan saya. Hati saya selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Lalu pendeta ini dengan lembut menjawab kepada ibu ini, Ibu, apa yang ibu khawatirkan? Lalu ibu ini bercerita kepada pendeta ini, pendeta, saya punya 2 anak laki-laki. Saya khawatir kalau nanti mereka dewasa, mereka mempunyai pasangan hidup, lalu istri-istri mereka ini tidak sayang kepada saya. Lalu saya akan tinggal dengan siapa nanti? Pendeta ini memahami kekhawatiran ibu ini karena ibu ini adalah seorang single parent. Lalu pendeta ini bertanya kepada ibu ini, Ibu, sekarang anak ibu yang keduanya ini umurnya berapa dan kerja di mana? Lalu ibu ini kembali menjawab, pendeta, anak saya ini sekarang masih kecil-kecil. Umurnya baru 12 tahun dan umur 10 tahun. Yang satu kelas 6 SD, yang satu kelas 4 SD. Ketika pendeta ini mendengar apa yang disampaikan oleh ibu ini, pendeta ini menghela nafas panjang. Kemudian dia sampaikan kepada ibu ini, Ibu tidak perlu khawatir terhadap apa yang akan ibu alami di masa depan. Apa anak ibu saat ini masih kecil-kecil. Tuhan akan atur nanti semuanya terbaik bagi ibu. Jadi kalau kita melihat kondisi ibu ini, seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Kita khawatir tentang apa yang kita akan alami ke depan yang belum tentu itu terjadi. Kalau kita lihat dalam kamus, khawatir ini adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia, khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Itulah khawatir. Kalau dalam ilmu psikologi, khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Terlalu berlebihan. Jadi kalau segala sesuatu berlebihan mesti itu tidak baik, apapun itu. Dan kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Kita akan lihat hal-hal yang membuat kita khawatir. Yang pertama adalah diri sendiri. Begitu mudah kita khawatir terhadap diri kita sendiri. Kita bertanya, Tuhan, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Kenapa Tuhan saya punya pergumulan yang seberat ini? Kita kadang berpikir seperti itu, khawatir dengan diri sendiri. Kita juga kadang khawatir dengan keluarga kita. Orang tua mengkhawatirkan anak-anaknya. Mereka mau sekolah di mana nanti? Mereka akan kerja di mana? Mereka siapa yang akan mendampingi? Seperti itu kekhawatirannya. Juga terhadap pekerjaan kita. Kita kadang khawatir. Kita mau kerja di mana, atau mungkin di kondisi pandemi ini, karena sudah bekerja baik-baik, kemudian kena PHK, aduh mau kerja di mana lagi. Kita khawatir. Kita juga khawatir tentang pasangan hidup kita. Kita khawatir tentang kesehatan kita. Kita khawatir tentang kekayaan dan kemiskinan yang melanda kita. Atau kita khawatir tentang masa depan kita. Inilah hal-hal yang secara umum membuat kita ini begitu mudah khawatir. Lalu kita lihat, inilah yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen White.
bahwa tidak ada golongan manusia yang bebas dari pencobaan kepada kekhawatiran dunia. Memang tidak ada. Dari mulai anak-anak, orang muda, dewasa, orang tua, sampai orang kakek nenek, semuanya pasti khawatir, mengalami kekhawatiran ini. Dan ini sudah dituliskan oleh Ellen White dalam perumpamaan Tuhan Yesus halaman 33. Dan kita sekarang lihat bahayanya, bahaya-bahaya dalam kekhawatiran. Secara rohani, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, bahaya-bahayanya adalah yang pertama, kita akan meragukan pemeliharaan Tuhan. Jadi ingat, ketika kita khawatir, kita akan menjadi umat yang ragu-ragu. Tidak punya lagi kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus hindari khawatir. Yang kedua, itu akan menghambat pertumbuhan iman kita dan membuat iman kita menjadi lemah. Kalau kita gampang khawatir, itu akan menghambat pertumbuhan iman kita dan kita menjadi lemah iman kita itu. Kita kehilangan pengharapan kepada janji Tuhan kalau kita khawatir. Yang ketiga, itu membuat kita tidak bahagia. Mana ada orang khawatir bahagia? Orang akan terampas dari damai sejahteranya. Orang tidak bisa lagi sukacita kalau orang sudah khawatir itu. Begitu juga itu akan menghambat berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita kalau kita khawatir. Yang berikutnya, yang kelima, membuat rasa percaya diri kita menjadi lemah. Ini bahayanya kalau kita khawatir secara rohani, pikiran dan mental. Kemudian secara jasmani, kalau kita khawatir, ya, itu akan menghancurkan sistem saraf ini secara jasmani. Ya. Kalau kita khawatir, itu akan menghancurkan sistem saraf kita. Kita gampang mudah stres, kita gampang depresi kalau kita ini khawatir. Kemudian yang kedua, kalau secara jasmani, itu akan mengakibatkan nyeri otot. Kita jadi gampang tegang punggung, sakit kepala dan yang lain, itu akan mudah sekali kalau kita khawatir. Ya. Kemudian yang ketiga, itu buruk bagi kesehatan jantung. Ya, ketika kita khawatir, denyut jantung kita akan bekerja lebih cepat, deg-degan, dan itu membuat tidak sehat. Ya, kalau itu menimbulkan peningkatan hormon kortisol, dan itu bisa menyebabkan pembengkakan akan pembuluh darah, sehingga kesehatan jantung ini terganggu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau jasmani kita gampang khawatir, itu akan muncul berbagai komplikasi penyakit, komorbid. Ya, kita bisa lihat kalau orang khawatir itu susah tidur. Kalau orang sudah mulai ada gangguan tidur, khawatir menerjang, maka dampak lanjutannya adalah ketidakseimbangan hormon dan kenaikan gula darah. Kita mengalami komplikasi seperti diabetes, resiko stroke, ginjal dan sebagainya. Jadi sangat mengkhawatirkan. Sangat tidak nyaman akibatnya kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Yang kelima, ini masalah yang sangat serius juga tentang pencernaan. Kalau kita gampang khawatir, kita mudah untuk mengalami masalah pencernaan. Kita sakit GERD, asam lambung kita naik kalau kita sudah takut atau khawatir. Jadi tidak ada dampak baiknya, baik itu secara kesehatan rohani, mental, pikiran dan juga jasmani. Orang yang khawatir, dampak semuanya adalah jelek. Dan kita lihat dalam tulisan yang lain, Ellen White menulis, benih Injil itu sering jatuh di tengah duri dan semak yang merusak. Dan bila tidak ada perubahan akhlak dalam hati manusia, jika kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang lama dan kehidupan lama yang penuh dosa tidak ditinggalkan, khawatir itu adalah kehidupan lama, kehidupan yang harus kita tinggalkan. Jika perangai setan tidak dikeluarkan dari jiwa itu, maka tanaman gandum itu akan terhimpit. Duri-duri akan menjadi hasil tanah dan akan membunuh gandum itu. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, Ellen White sudah menjelaskan, khawatir adalah duri-duri yang menghimpit kehidupan rohani kita. Sehingga kita tidak menerima benih itu. Dan benih itu akan mati, benih kebenaran firman Tuhan itu. Lalu bagaimana kita hidup terhindar dari rasa khawatir? Bagaimana kita bisa hidup terhindar dari rasa khawatir? Yang pertama, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam kitab 1 Petrus 5 yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kemudian dalam kitab Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia yang bertindak. Mazmur 55 ayat 23 bagian A sama ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan memeliharakan. Jadi kita serahkan saja sama Tuhan, maka kita akan terhindar dari khawatir. Yang kedua, berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa
berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, ketika kita mengalami kekhawatiran, maka kita akan terhindar dari rasa khawatir itu. Yang keempat, mari kita menjaga hati dan pikiran untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Mari kita jaga hati, fokus kita selalu kepada Tuhan. Jangan kita fokus kepada kekhawatiran itu, tetapi fokus kepada Tuhan. Ya. Dalam Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kalau Tuhan katakan dalam Matius pasal 11 ayat 28-29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi mari kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kelegaan itu. Kita terhubung dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kelepasan dari khawatir itu. Yang keempat, mari kita percaya bahwa Tuhan merancangan yang terbaik. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita tidak perlu khawatir. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dan dalam Life Sketches, Ellen White menulis, kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita akan melupakan cara Tuhan menuntun kita dan pengajarannya dalam sejarah masa lalu. Jadi kita tidak perlu khawatir ya. Mari kita serahkan kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Inilah yang boleh menjadi firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, menjadikan kita menjadi umat-umat yang dibebaskan dari khawatir. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, supaya kami boleh terhindar dari rasa khawatir. Biarlah Engkau akan selalu menjaga dan melindungi kami, dan kami boleh hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih, mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.